Nah, si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitoniah daripada yang lalu-lalu ya. It is about time ya to create a massive and forceful power ya, untuk kalau dia sampai 20 Oktober masih bisa, syukur sebelum itu bisa lengser ya. Tapi setelah itu memang harus diseret ke penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Seperti yang teman-teman lihat di video awal tadi, Amin Rais dan juga beberapa gerombolan dari Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang ormas ini sudah dibubarkan juga oleh pemerintah, punya niat untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo. Dan tidak itu saja teman-teman, ternyata mereka juga ingin memenjarakan Presiden Joko Widodo beserta keluarganya. Jadi para pembenci ini sepertinya tidak habis akal untuk terus menyerang keluarga Presiden Jokowi dan juga ingin menjatuhkan beliau. Tapi di video ini kita juga akan melihat bagaimana respon ataupun bagaimana kata Opung Luhut Binsar Panjaitan terhadap mereka yang selalu merongrong NKRI teman-teman ya. Dan sepertinya Pak Luhut marah besar. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Nah, itu Indonesia salah satu yang termasuk dalam kriteria itu bisa terdisintegrasi gitu. Tinggal pertanyaan sama kalian sih. Kalau saya tidak, saya ingin Indonesia ini baik. Saya juga Pak. Kenapa mesti kita anti NKRI? Kalau kau anti NKRI hanya karena 2, 3, 10, 100 orang itu, ya kau pergi aja. Kemana yang kamu suka yang sesuai dengan mimpimu. Ideologimu ya kan? Kalau mimpi di sini dulu sepakat di Founding Father itu kita menjadi satu bangsa. Nah kemarin saya pergi di mana di pesantren di Jombang, Bahrul Ulum, itu saya disambut dengan lagu-lagu yang dibuat oleh Kiai Haji Wahab tahun 1924 ya. Correct me if I'm wrong, soalnya suka lupa juga udah. Itu sudah bicara masalah kebangsaan. Wow. NU itu. Tahun 1924. Sekarang kita yang muda pengen karena sosial media sekarang ini pengen sendiri, pengen membuat yang baru. Memang teknologi ini berbahaya. Di samping kebaikan-kebaikan yang banyak itu tadi. Kita bisa menyalurkan virus-virus untuk perpecahan. Dan itu yang dibilang John Naisbitt itu yang dulu saya pikir apa iya gitu. Sekarang potensi itu ada. Lah pertanyaannya sih sederhana, kita mau kemana gitu. Anda bikin di Jawa Barat ini saja referendum, bikin di Bandung mau mereka sendiri mau. Provinsi Cirebon aja pengen Pak ya sendiri. Banten contoh. Jadi jangan Anda pikir hanya nanti yang beragama Islam di sini, yang beragama Hindu di sini, enggak kan begitu. Nanti pulau ini bagi 3 lagi. Ya kau di sana, aku di sini. That's fact of life. Kalian harus jernih melihat ini. Saya tahu masalah-masalah itu, bibit-bibit itu ada. Waduh, bibit tapi itu perusak tadi, ya. memang kalau kita lihat sejarah, ini bicara sejarah ya, itu di Saudi memang ada pembagian dulu antara Wahabi dan kemudian kerajaan. Dalam sejarah Islam tidak ada kerajaan. Ya, tidak ada kerajaan. Nah Wahabi ini janji, kau finance kami, kamu tetap kerajaan. Kami yang jalan menyebarkan paham-paham itu tadi. Itu yang terjadi. Paham kekerasan tadi itu mulai keras terus. Nah kita pun kena. Kita juga membiarkan atase misalnya pendidikan Saudi itu sampai 15 tahun di Indonesia. Kenapa? Memberikan lembaga-lembaga bahasa paham-paham itu. Kita mau biarin seperti saya katakan tadi, ya terserah kita semua. Komitmen kita mau kemana Indonesia ini. Itu aja. Jadi jawabannya sederhana. Anda mau kemana? Tapi kalau hanya karena seorang kecil atau sekelompok kecil kita bubarkan Indonesia, menurut saya tidak benar juga. Gitu. Kemudian masalah membela dan anukan Presiden Jokowi, saya sih orang yang sangat realistis. Hidup saya, I'm done. Saya dalam hidup saya mendapat semua yang seorang prajurit dapat. Saya terjun di tim-tim, seorang letnan 1, komandan kompi. Saya berangkat dari Madiun, diterjunkan di Dili, kami di Bakau, 8 orang anak buah saya gugur seketika. Jadi tuh kalau Anda bilang mau membela Jokowi, saya tidak membela dia, tapi saya melihat bahwa dia ini harapan bangsa.
Karena apa yang kita berikan dalam proses pengambilan keputusan, dia berani mengatakan ya, berani mengatakan tidak, dan dia bertanggung jawab terhadap itu. Tegas Itu yang intinya. penting. Sebab kalau kau sebagai komandan, sebagai sekarang CEO, sebagai seorang nanti gubernur, keberanian Pemimpin kau bertanggung kepala jawab itu daerah. penting. Sebagai pemimpin. Nah, untuk kau berani itu kau harus bersih. Ya, harus bersih. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini begini-begini, enggak juga. Kemarin ada teman saya, Abu Rizal Bakri itu. Saya bilang, mau kemana lu calar sini? Dia bilang, gimana Hud? Saya bilang, kamu tuh nggak pernah nurut. Sekarang Golkar tuh begini, jadi menurut saya begini. Tahu dia bilang apa? Dia bilang, Hud, Abu Rizal Bakri teman saya 40 tahun. Dia bilang, Hud, gua ini baru ngakuin, kita selama ini anggap enteng Jokowi ini. Iya, karena dia datang from the middle of nowhere di Jawa itu. Kau udah orang kaya, lahir udah pakai jas. Dia anggap enteng lah, kawan ini. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Pindah aja terus, pindah Pak, usir aja terus Pak. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang, bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, aku lihat, saya lihat sekarang, dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. You have done nothing. Waduh. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Ini karena kita kompak, kita jadi satu, kita bisa selesaikan. Dari situ saya punya confidence tinggi bahwa apapun masalah di Indonesia ini kalau kita kompak, kita bisa selesaikan. Jadi kita harus jadi satu. Ada kurang lebih tidak mungkinlah sempurna. Kalau kau mau sempurna, saya berkali-kali bilang kau pergi di sorga sana. Ya, saya belum mau pergi sorga, masih mau di dunia. Jadi saya minta teman-teman sekalian, ayo, ada perbedaan-perbedaan kita, ada kurang di sana sini, pasti ada. Tapi kita sudah mengarah dari bawah leadership Presiden Joko Widodo kepada arah yang benar. Di mana Presiden memberikan contoh tauladan, ya, tidak macam-macam, tidak aneh-aneh, dan kerja keras. Ini saya minta titip pada teman-teman sekalian supaya kita tahu. Jadi kalau Presidennya nggak berani macam-macam, ya saya juga nggak berani macam-macam lah. Lah kalau saya nggak berani macam-macam, di bawah saya juga nggak berani macam-macam. Itu saya kira prinsip yang harus kita pegang semua bersama. Tadi saya sudah katakan hilirisasi itu yang satu. Yang kedua, orang selalu bilang apa lagi itu sebenarnya. Saya kemarin di Abdesi sampaikan itu. Yang kedua adalah digitalisasi. Nah yang ketiga tadi adalah dana desa. Yang keempat adalah tadi commodity price. Tapi harga komoditi itu kan fluktuatif. Sekarang sudah tahun ini kita tidak akan ada windfall daripada commodity price lagi. Yang ada tiga ini, hilirisasi, digitalisasi, dan tadi dana desa. Dana desa ini di 74.000 desa lebih, dengan kita tambah program gasing sekarang itu pendidikan tadi untuk matematik dan fisika, itu akan merubah warna Indonesia ke depan ini. Nah, digitalisasi apa yang penting teman-teman sekalian? Kenapa ini menjadi penting? Dan ini saya senang sekali, Pak Anas waktu itu ketemu saya, kami suka ketemu makan siang, dia bilang, Pak ini harus kita golkan, Kepresnya ini terus keluar untuk SPBE ini. Dan itu keluar, dan sekarang kita eksekusi. Ternyata kita punya 27.000 aplikasi seluruh pemerintahan ini. Itu punya berapa banyak vendor itu. Sekarang saya lihat banyak, saya katakan adik-adik yang muda yang dari ahli-ahli IT, ayo tunjukkan kau ini orang Indonesia hebat, satukan itu. Nggak usah pakai uang-uang. Karena waktu dulu peduli lindungi nggak ada uang-uangan itu. Wow. Kita bisa bikin dan menjadi satu apps yang terbaik di dunia. Itu orang Indonesia. Dan itu anak-anak muda Indonesia. Nah saya juga percaya di antara Anda sekalian itu bisa melakukan itu. Kita emang nggak kekurangan Sekarang orang pintar ya. kita lihat apa digitalisasi yang jalan. Anda lihat sekarang e-katalog. Itu ada 105 miliar dolar atau 1.600 triliun. Yang selama ini kita impor
hampir 90%. Sekarang bertahap dari mulai tahun lalu, itu sudah mulai kita masukkan di katalog, itu Pak Anas punya prestasi, itu sudah 400 triliun tahun lalu. Tahun ini, Presiden memberikan instruksi kemarin di Senayan, itu 90% kita harus capai tahun ini. Dan itu bisa. Dan apa dampaknya ini? Ini orang yang gak banyak tahu, makanya orang yang gak pernah di pemerintahan itu gak usah banyak omong. Tidak gampang mengerjakan. Anda kan sudah merasakan sebagai bupati sama gubernur. Ngomong kritik gampang aja, lu masuk di dalam baru tahu lu. Untung kalau bisa kerja ya kan. Kalau lu kerja main-main ya ketangkap OTT itu kau, itu aja. Jadi ingin saya sampaikan, gak usah banyak ngomong lah. Dia pikir gampang emang. Kalau dia pernah menjabat di pemerintahan dulu, kita tanya apa yang kau buat selama kau menjabat itu. Apa? Sekarang kita lihat ini, Pak Anas ini paling nih, pokoknya provokasi saya terus itu. Pak Luhut tolong ini Pak. Saya bilang, oh iya, boleh juga nih Anas ini saya pikir. Dia kan anak muda ya. Paten, tepuk tangan dulu buat Anas ini. Paten. Beliau ingatin saya, ya kan saya juga manusia, punya keterbatasan. Saya juga nggak pernah merasa Superman. Tapi saya mau dengarkan. Saya ulangi ya, saya mau dengarkan pikiran-pikiran orang lain. Yang kalau masuk logika saya segera kerjakan. Itu yang membuat saya selamat selama saya menjadi seorang prajurit di Kopassus selama 21 tahun. Di berbagai operasi militer, karena saya dengar pendapat prajurit saya. Komandan, kita mungkin begini Pak, begini. Kenapa kamu mesti gitu? Ya pikiran kami begini Pak. Oh ya masuk akal juga. Oke, laksanakan. Dan saya tidak perlu merasa bahwa dia lebih pintar dari saya. Ada hal-hal yang dia lihat saya tidak lihat. Itulah timur. Saya ulangi, itulah timur. Jadi kalau Anda sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai pejabat tinggi apa saja, jangan kita merasa bahwa kita paling hebat. Semua itu hebat di dalam bidang masing-masing. Nah, kehebatan-kehebatan itu kita satukan, itulah menjadi power yang sangat hebat. Anda bisa melihat orang puji-puji Indonesia soal penanganan COVID-19. Apa itu karena kerjanya satu orang, dua orang? Tidak. Kita beruntung ada Presiden Jokowi yang mau dengarin. Dan pemimpin itu harus mau mendengarkan pendapat dari bawahnya. Saya titip sama kalian. Wah, luar biasa Pak Jokowi. Saya boleh nyampaikan itu, umur saya 76 tahun ini. Saya kira mungkin saya paling tua di ruangan ini. Ya, jadi bolehlah kalau agak lagak dikit gitu. Jadi balik kepada tadi itu, digitalisasi super penting. Nah ini, saya minta kita integrasikan semua. Pak Anas sudah bekerja keras. Kita semua ayo bantu rame-rame. 7 kementerian di tempat saya bilang semua harus jadi satu. Ya, itu Simbara. Simbara itu kita bikin yang menangani batu bara, menangani nanti sekarang juga kita masukkan nanti kelapa sawit, kita masukkan juga nanti itu pelabuhan. Emang tiba-tiba naik penerimaan pajak kita 48,6% itu dari batu apa? Dari efisiensi. Karena semua terdigitalisasi. Ini yang kita bangun ekosistem sehingga akan mengurangi korupsi, akan membuat efisiensi, akan juga inovasi-inovasi dari anak-anak muda Indonesia. Saya tadi diberitahu oleh Pak Anas, di tempat kita ini banyak anak-anak muda hebat-hebat yang membuat aplikasi-aplikasi di kementerian lembaga, di Pemda dan sebagainya. Ayo, Anda bekerja. Tidak pakai uang-uang mahal-mahal. Semua itu. Dan saya yakin bisa, hakul yakin. Karena pengalaman di COVID-19 kemarin. Kita tadi waktu ditayangkan pemberian penghargaan kepada provinsi, kabupaten, Kodam, Polda dan sebagainya oleh Presiden mengenai penanganan COVID-19, kita lihat betapa kita bekerja sama semua bisa jalan. Oleh karena itu saya minta teman-teman menteri yang hadir di sini, ayo kita sama-sama menyatukan kita punya pekerjaan ini. Dan saya yakin sekali lagi, pilar kedua kita itu dari digitalisasi, itu akan membuat ekonomi kita makin baik ke depan. Dan saya percaya bahwa ada di sini Jatim, saya dengar dari Pak Anas, IT-nya, sistem IT-nya sudah bagus, Jawa Barat juga sudah bagus, dan beberapa tempat sudah bagus. Bagaimana kita mengkonek ini saja.
Di kementerian juga sudah bagus, dan seterusnya. Sehingga kita akan bisa menghemat dana-dana untuk tadi penggunaan daripada yang tidak perlu, yang senyata bisa kita buat dalam negeri. Saya berharap tidak usah menyewa konsultan-konsultan lagi untuk ini. Kita ada punya Telkom, ada punya 3 tempat BSSN. itu saja digunakan, saya kira Ya, sudah udah bagus banyak tanpa sekarang. biaya, dan itu bisa semua berjalan. Sekali lagi, ayo kita bersama-sama bekerja, dan saya ngajak teman-teman sekalian, semua pejabat yang ada di sini, kita yang ngatur bangsa ini. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa bagaimana Pak Luhut Binsar Panjaitan beberapa kali ingin mengusir orang-orang yang suka merusuh, merusak kebinekaan kita, orang yang ingin mengubah ideologi-ideologi bangsa kita, orang-orang yang ingin menggulingkan Presiden Jokowi tanpa dasar, tanpa alasan sedikit pun. Ini aneh bin ajaib, teman-teman ya. Sekelas Amin Rais, dan tadi ada beberapa gerombolan dari HTI yang juga memang dulunya ingin mengubah ideologi bangsa ini menjadi ideologi khilafah, teman-teman ya. Dan mereka sudah dibubarkan oleh pemerintah di beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah. Dan ya gerakan mereka sekarang ternyata masih ada gitu, masih muncul mereka ke permukaan dengan merongrong pemerintah, dengan ingin menggulingkan Pak Jokowi. Dan memang inilah mungkin tujuan utama mereka ya, ingin menggulingkan Pak Jokowi, merusuh bangsa ini, kemudian mengubah ideologi bangsa ini seperti yang terjadi di Timur Tengah. Seperti yang terjadi di Suriah, di Afghanistan mungkin. Wah, ini jangan sampai kita saling berperang sesama saudara kita hanya karena persoalan ideologi. Padahal bangsa kita ini sudah selesai dengan ideologinya, teman-teman. Sudah ada Pancasila yang bisa menjadi rujukan kita untuk bersatu, kebinekaan kita dirawat, semua agama bisa beribadah dengan baik, semua agama bisa menjalankan pahamnya dengan baik ya. Ini kan sudah sangat aman dan baik, teman-teman. Apalagi yang kita harapkan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.